Perkenalkan, nama saya Nitya Ratna Kumala dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 kelas B. Yang pertama yaitu modeling. Modeling itu tunjukkan dan contoh perilaku yang ingin diajarkan ke anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tidak boleh menyuruh anak, misal, "Dek, beres-beres." Begitu mereka tidak mengerti. Caranya bagaimana? Kita sebagai orang tua harus lebih peka. Nah, misalnya kita tuh kalau ingin menyuruh anak, kita langsung aja ke diri kita untuk mengerjakan di depan anak tersebut. Biasanya rangsangan otak mereka lebih bermain ketika dia melihat sesuatu. Nah, yang melihat sesuatu itulah yang disebut modeling. Jadi mereka akan meniru apa yang kita lakukan selagi mereka bisa. Jadi kita tidak boleh memaksakan mereka untuk melakukan sesuatu dengan cara kasar yang membuat anak menjadi tidak nyaman. Nah, tidak boleh ya. Kita harus menunjukkan perilaku yang baik di depannya untuk mengajarkan dia menjadi lebih baik juga. Jadi kita tuh kalau menyuruh anak lebih kepada diri kita sendiri untuk mengerjakan, tapi itu di depan anak, itu sebagai contoh agar anak juga mengikuti dan mereka mengerti apa yang kita inginkan, yang kita suruh kepada anak, agar mereka lebih mandiri dan lebih mengerti apa itu pekerjaan rumah. Bisa dengan berbagai cara, misal kita mengajarkan mereka berbahasa. Jika kita memakai bahasa kasar di depan bayi, biasanya bayi akan mengikuti apa yang kita bicarakan. Jadi di depan bayi kita juga harus berbahasa yang baik, bahasa ibu juga boleh, atau mengajarkan sejak dini bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua adalah rutinitas sehari-hari yang konsisten. Rutinitas sehari-hari yang konsisten itu seperti misal anak bangun jam berapa, anak tidur jam berapa. Jadi kita tuh harus mengatur waktu mereka bangun, makan, tidur, dan lain-lain. Jadi mereka itu bisa terbiasa melakukan hal itu tanpa kita paksa, kita marah gitu. Khususnya untuk mandi dan tidur. Biasanya anak yang sulit untuk tidur pada malam hari, dia tidak punya rutinitas seperti sikat gosok gigi, cuci tangan, cuci muka. Rutinitas yang anak-anak lakukan harus selalu dikontrol oleh orang tua agar mereka tetap melakukan aturan yang telah diciptakan atau aturan yang telah disepakati antara orang tua dan anaknya. Yang ketiga yaitu membuat aturan. Di sini kita akan mengajarkan anak bagaimana mereka menaati aturan yang kita buat. Misalnya kita membuat aturan, mereka tidak boleh lagi dipukul, ditendang, atau dikasar dengan orang lain. Untuk selanjutnya yaitu pengenalan aturan. Jadi kita bisa mengajarkan juga aturan tentang kebersihan diri, menjaga keselamatan diri. Itu bisa diajarkan pada anak yang berumur 13 bulan atau 18 bulan. Selanjutnya pada umur 24 bulan atau 2 tahun lebih tepatnya, anak harus diajarkan tentang aturan kesopanan agar anak bisa berperilaku baik terhadap orang lain dan mereka lebih enak untuk berinteraksi sesama teman, orang terdekat atau keluarga. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan terbuat dari diri saya sendiri dan kelebihan hanya kembali kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di